Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kami sudah tak lama menyapa teman-teman semuanya di Sahabat Dai Muda. Hari ini kami bisa menyapa kembali dalam siaran dialog interaktif kami yang kami tunda setelah acara besar kami, yaitu Cordova Leadership Camp Batch 5 angkatan kelima. Dan hari ini kami alhamdulillah senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya dalam kegiatan rutin kami, yaitu dialog interaktif. Nah, alhamdulillah hari ini masih dalam sejarah ataupun dalam perjalanan histori CLC 5. Nah, kami hari ini dalam rekaman kali ini berubah dari yang awalnya video, kami pun akhirnya berubah hanya audio saja. Dan ini pun kami tetap tetap mendukung gerakan hashtag di rumah saja terhadap wabah pandemi global terkait virus COVID-19. Sebelumnya kami juga mengucapkan belasungkawa terhadap wabah ini yang telah menyerang juga di beberapa negara, termasuk di Indonesia, yang hari ini pun korbannya terus bertambah. Belasungkawa kami juga tetap hal ini, dan kami pun mendukung juga gerakan untuk di rumah saja. Makanya hari ini pun dialog interaktif kami pun berubah, yang awalnya bertemu langsung, bertatap langsung, kami ubah menjadi siaran via Zoom. Nah, suara yang teman-teman dengarkan hari ini adalah kami rekam melalui jarak jauh online, yaitu via aplikasi Zoom. Jadi mohon maaf jika nanti ada suara-suara yang mungkin kurang berkenan di telinga teman-teman semuanya. Tapi ketahuilah buat teman-teman semuanya, kita hari ini siaran via aplikasi Zoom, yang mungkin juga ada kendala dengan sinyal maupun kendala dengan audio dari masing-masing teman-teman semua. Nah, hari ini alhamdulillah saya sudah ditemani dengan banyak teman-teman dari alumni kegiatan CLC 5. Nah, bersyukur banget bisa ketemu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang yang bersama kita pada hari ini. Pertama ada di sebelah kiri ini, yang pertama ada Labib dari UIN ya, Bib ya? Ya, Labib dari barusan UIN. Pindah, Bang, barusan pindah. Oh, barusan pindah. Ada Kadafi dari UBL ya? Dari UBL, betul? Betul. Ada Dian dari Unisma. Unisma ya. Oh, Unisma Bekasi ya. Toimah dari UIN ya? Apa? Iya. Kampus UIN ya? Kampus UIN. Indri ya? Dari? STTNF. Oh, NF. Adik kelasnya Aufa ya? Iya. Aufa ya. Ada Noval dari PNJ, betul? Good. Ada Salsabila dari? PNJ. Oh, PNJ. Teman Noval juga dong. Iya. Noval dari? Bel ya, Ali. Ya, Bel juga. Lalu ada Adil dari Mandua, Jakarta. Lalu selanjutnya ada Anggi Ramdhani dari mana, Anggi? UMJ. Apa? UMJ. Oh, UMJ. Lalu ada Widya dari PNJ juga ya? Widya? Iya, Bang. Oh, oke, ada PNJ semua ya, banyak kan? Enggak 3 orang doang sih. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah ditemani dengan teman-teman alumni CLC 5. Kita akan sedikit berbagi pengalaman kami, pengalaman mereka lebih tepatnya sebenarnya, tentang mengikuti kegiatan CLC 5. Nah, mungkin saya mau tanya-tanya nih sama para orang yang ada di sini, yang atau ikut nih yang via Zoom. Sebelumnya suara saya jelas, terdengar? Jelas. Alhamdulillah, terdengar jelas ya. Oke, saya mau tanya sama Sarungmen, Labib. Kenapa awalnya mau ikut acara CLC 5, Bib? Kenapa, Bib? Kan kayaknya ustadz banget di acara pakai gamis mulu lagi. Kenapa, Bib, pengen ikut acara CLC 5, Bib? Ketawa lagi. Bib. Alasannya ya? Iya. Jadi sebenarnya hiruk-pikuknya juga banyak banget, Bang, waktu itu tuh. Oh iya, terus mana tuh? Cerita awalnya itu pas lagi liburan sih dapat BCA. Bib ikut ini katanya, oke, Anda ikutin.
Nah, tapi yang menjadi dilema itu Bang, ketika mau berangkat gitu. Kenapa tuh berangkat? Soalnya pas mau berangkat itu aneh pas banget lagi di kampus itu di UIN itu baru dipilih gitu kan, baru dipilih jadi ketua kelas. Nah, itu tuh ngurusin buku-buku FDI itu Bang. Iya. FDI di UIN itu dia jarang pakai sovel gitu, jarang. Hampir pakai buku semua. Nah, itu fotokopi semua. Nah, habis itu sampai saat itu saya salah fotokopi hampir 400.000 lah itu, salah fotokopi itu. 20 buku lah, 11 buku. Stres berarti dong sebelum Pokoknya lagi hiruk-hiruknya kayak gitu sampai akhirnya sebelum hari H berangkat. Iya. Itu saya masih galau gitu, saya berangkat nggak ya hari ini nih. Pokoknya kurang yakin gitu. Cuman setelah datang ke CLC bareng teman-teman, rasanya kalau misalkan aneh kayak gitu bener-bener nyesal gitu loh. Wih, cakep dah. Ya, lanjut deh, coba nanya sama Indri ya. Indri ya, kenapa mau ikut acara CLC? Jadi sebenarnya aku tuh ingin sama alumni NF kan. Oh, iya. Ini aja paling situ. Mikir-mikir lagi ini acara apaan sih? Terus akhirnya ada temen yang ngajak, Indri ikut yuk gitu. Oh Terus iya. daftar dulu. Terus aku daftar lagi nih kan leadership juga melatih kemampuan kita kan agar lebih menambah lagi kualitas kepemimpinan kita. Akhirnya aku ikut tuh CLC daftar. Nah pas ketika pengumuman teman aku yang ngajak itu malah nggak ikut. Kan aku sayang banget. Kasihan ya dia. Tadi jalan sendiri dong. Iya, beberapa temen sih yang enak juga ada gitu, pada 4 orang. Nah, itu juga bimbang sebenarnya mau ikut apa enggak. Fajar juga ya? Siapa sih yang gede udah nih? Enggak. Bukan ya? Lanjut. Ikut CLC apa enggak soalnya? Oh iya. Bertepatan dengan pelantikan ada Rohis LDK di kampus. Jadi itu bimbang mau ikut pelantikan atau CLC. Terus habis itu sama ada ya udah ikut CLC aja itu bagus. Alhamdulillah, dan alhamdulillah akhirnya hari ini nggak nyesel ya gara-gara nggak ikut pelantikan itu ya. Nyesel nggak? Iya. Nggak nyesel ya. Oke, yang lain dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing nggak terkait kenapa akhirnya kok saya jadi ikut acara CLC padahal kuliah dikorbanin, kuliah perdana lagi. Ada yang mau berbagi pada kita semuanya? Siapa? Kedengeran. Siapa? Ada yang mau berbagi kenapa akhirnya bisa ikut CLC akhirnya jadian? Toima nih. Oke, silakan Toima. Ini Toima adalah seorang, saya tahu tuh beliau adalah seorang sebentar Kak ininya, bentar. Businessman ya. Businessman pedagang skincare. Teman-teman tahu kalau Toima jual skincare? Bentar. Belum ya, berarti belum di prospek sama dia. Saya soalnya pernah di prospek untuk beli skincare dia. Mainan ya. Toima ya? Ya silakan Toima, kenapa ya kira bisa ikut atau mau ikut si acara CLC 5? Bisa Toima. Ya. Toima ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Toima itu ikut CLC ya, itu gara-gara Ulfah kan namanya Ispa. Dia itu kalau misal di CLC dia itu namanya Ispa, tapi kalau panggilan dari Toima sendiri namanya Ulfah. Nah, Toima diajak sama Ulfah. Kata Ulfah katanya, Toima kan sekamar nih sama Ulfah, sekamar banget kan. Dia asrama juga gitu. Nah, terus kata Ulfah, ayo ikut CLC, kan baru masuk kuliah nih, daripada belum belajar katanya. Terus lebih baik kita kegiatan aja. Nah, pas banget aku tuh jadi panitia di CLC 4 kemarin gitu. Nah, sekarang aku jadi panitia CLC 5 kata dia tuh Kak. Nah, di situ ya udah tuh di situ Toima tanya-tanya gitu kan ke Ulfah tuh. Emang kayak gimana caranya, Fa? Kata Toima ya kayak. Terus kata dia pokoknya seru banget. Waktu itu aku di Baduy, tapi sekarang itu berbeda dengan sesi yang sebelumnya gitu. Di situ Toima wah di Baduy gimana tuh ceritanya. Terus kata dia tuh bener-bener CLC ini tuh berbeda dengan kegiatan yang lain. Pokoknya tuh keakhiratnya ini tuh luar biasa katanya gitu kan. Nah di situ Toima apa sih yang menarik dari CLC? Kata Toima ke Ulfah. Terus kata Ulfah katanya dia tuh sempat bilang juga cuma 1 poin doang itu ke Toima. Pokoknya itu kalau misal ikut CLC dari
sholat 5 waktunya itu benar-benar terjaga katanya gitu Kak. Nah di situ Toimah maksudnya gimana sih kok Toimah belum benar-benar ini banget, pengen banget kan ke CLC, terus apalagi yang Toimah, kenapa Toimah harus ikut CLC suruh Ulfah gitu kan. Terus kata Ulfah, udah pokoknya daripada aku cerita terus menerus terkait pengalaman aku waktu seleksi 4, lebih baik Toimah daftar aja kata Ulfah tuh Kak. Terus sisi lain tuh Toimah mikir-mikir tuh Kak, ya udah tuh di situ Toimah mungkin dari hidayah kali ya dari Allah gitu kan, ya udah tuh Toimah langsung gitu, kenapa tuh dikasih BCN-nya tuh dari Ulfah, ya udah tuh Toimah itu tangan tuh pengen klik link itu gitu, ya udah tuh Toimah isi itu. Nah singkat cerita Toimah itu isinya itu di sampingnya Ulfah gitu, ya udah tuh Toimah benar-benar ikut CLC itu tuh gak ada cumanya ini dari Ulfah doang gitu. Jadi CLC itu apa sih Toimah benar-benar gak tahu itu tuh cuma dari Ulfah doang gitu sih Kak. Nah pada saat Toimah ikut CLC 5 tuh kayak ngerasa bener ya ternyata apa yang kata Ulfah, dari semua kegiatan itu benar-benar limited edition bagi Toimah tuh Kak. Ya udah di situ benar-benar Toimah ngerasa bersyukur banget, mungkin ini takdir Allah gitu kan, Toimah bisa mengikuti event yang bagi Toimah itu luar biasa gitu dibandingkan event yang lainnya gitu. Pokoknya itu the best banget ya ikut seleksi LC5 ini gitu. Panjang ya penjelasannya Toimah ya, luar biasa. Gitu kan. Teman-teman ada gak sih yang sebelumnya mungkin ikut acara CLC bukan dari hati padahal, tapi karena dipaksa sama kakak tingkat atau kakak senior recommended kegiatan ini dari Ulfah gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Kita mention Ulfah nanti ya. Mungkin teman-teman senior ada nggak sih yang ikut acara CLC gara-gara disuruh sama kakak tingkatnya karena ada senioritas? Ada nggak sih? Tidak. Gak sih dari hati kalau Indri. Walaupun diajak dari hati. Oh dari hati ya. Ada yang ikutnya karena ada perintah dari kakak tingkat nggak tuh ya? Aman semua tuh ya? Aku secara langsung itu sih. Siapa tuh? Ada Devi ya. Oh Devi disuruh kakaknya ya, kakak tingkat ya. Silakan Devi. Ya nih cerita jujur banget dari hati ini. Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mau kejadian buruk. Allah. Tapi nanti dulu tahu gimana? Kita dengerin Devi dulu ya. Devi silakan Devi yuk. Oh gimana kebanyakan dengerin dulu ya. Dengerin dulu nih Devi yuk. Doyan cerita banget nih. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau aneh dulu waktu pendaftaran itu emang diminta sama Mas Ul LDK. Nah itu pas aneh baca nama kegiatannya, CLC ada leadershipnya itu berarti kan kepemimpinan. Jadi aneh mikir tuh, ini ngapain disuruh ikut acara beginian gitu loh. Iya. Nah itu terus aneh tuh sampai besoknya berangkat aja itu masih mikir ngapain disuruh ikut acara beginian gitu. Pas itu kan ada pemberitahuan gak jadi ke Baduy itu. Iya. Gak jadi ke Baduy kan katanya yang mau mengundurkan diri silahkan. Nah itu sebenarnya aneh udah mau mengundurkan diri, cuman aneh tuh mikir-mikir lagi acaranya kalau dilihat dari videonya sih bagus gitu. Jadi aneh nyoba dulu berangkat sambil ya gimana ya ngerasain acaranya gitu. Setelah 5 hari di sana jadi aneh tuh malah ngerasa aduh kok cepet banget sih, lagi dong gitu. Jadi malah pengen nambah gitu loh. Istilahnya kalau prasmanan tuh pengen nambah mulu gitu. Karena saking enaknya gitu. Iya. Saking enaknya acaranya, terus aneh malah sekarang kebayang-bayang mulu gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang sih aneh tuh dari paksaan berakhir happy ending gitu. Luar biasa. Gitu. Pastinya semua teman-teman semua di sini alhamdulillah ya akhirnya bisa ketemu dengan kita semuanya, terutama di kepanitiaan CLC 5 gitu ya. Nah teman-teman alhamdulillah akhirnya pun bisa kita bertemu bareng-bareng di acara CLC 5.
dan bertemu selama 5 hari dengan yang awalnya banyak janji manis secara hal promo, tapi akhirnya pun mungkin ada sedikit perubahan-perubahan. Tapi alhamdulillah kami pun dari panitia sangat bangga banget teman-teman semua, akhirnya teman-teman sebanyak 48 orang tetap kontribusi untuk hadir. Nah, kita alhamdulillah akhirnya bisa bertemu selama 5 hari. Di hari pertama tanggal berapa? Tanggal 5 ya, hari Kamis. Tanggal hari Kamis ya. Hari Kamis. Nah, saya mungkin mau dengar cerita nih. Yang kira-kira ada nggak yang berangkatnya penuh duka-duka karena jalannya jauh, zona Madinah penuh dengan jauh dari peradaban lah pokoknya gitu. Ada nggak cerita jauh-jauh? Noval nih yang rumahnya dekat saya nih. Gimana Val? Perjalanannya? Ya, kalau perjalanan lumayan sih Bang. Antara Lubang Buaya ke zona Madinah. Ya. Suara Kak Noval kecil banget. Oke. Karena saya bawa barang banyak banget itu. Barang kelompok. Oh iya. Itu saat korban kelompok. Kalau naik motor itu kayak apa ya? Depan belakang barang semua. Ada barang kelompok, ada barang kelompok sendiri, kelompok orang lain yang nitip. Terus berangkat hujan kan? Iya. Waduh, bingung nih. Lanjut terus tepat waktu atau telat kan? Pengennya sih tepat waktu. Tapi alhamdulillah sampai sana, walaupun sempat neduh, nggak terlalu jauh waktunya gitu. 30 menit atau ya 45 menit lah. Oke. Luar biasa kalian lah. Oke, nah kalau dari yang awal nih, dari siapa? Dian dari Bekasi nih. Dian dari Bekasi kan lumayan jauh. Nisma kan ya? Nah, gimana Dian pengalamannya? Apa Kak? Perjalanannya? Oh iya, nggak kedengeran. Perjalanan dari Bekasi sampai akhirnya ke zona Madinah. Mana ini aku ya? Iya. Tapi ke suara Dian kedengaran kan Kak? Kelihatan, kedengeran. Kak, suara Dian kedengaran? Kedengeran. Iya. Lanjut. Berarti buat perjalanannya ya Kak? Iya. Buat perjalanannya kan awalnya Dian tuh kumpul di stasiun jam 5. Karena kita saling tunggu, jadinya ada keterlambatan. Jadinya kita tuh posisi di kereta tuh jam 6 lewatan Kak. Nah, sedangkan panitia kan menyuruh jam 6.30. Nah, kita di situ tuh baru kayak dapet kereta. Akhirnya aku ingat di situ aku nyampe jam 9.20. Aku registrasi tuh jam 9.20. Iya. Gitu. telat, Mungkin aku peserta yang Bekasi paling telat Kak. Oh. Nah, di situ juga bareng sama Kak Jajang. Aku juga mau cerita sedih Kak. Bib cerita sedih mulu Bib, tadi berangkat sedih, sekarang sedih lagi. Nggak sih Bib? Coba Bib sedih Bib. Aku jauh banget, rumahku jauh banget. Bang di mana lah Bib rumah? Hah? Ini aku nggak ada. Pamulang pada deket, lurus lu doang. Salsa, gimana Salsa pemberangkatannya dari rumah? Kalau aku sebenarnya sempat ketinggalan kereta gitu. Oh iya, dari mana? Kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak? Oh iya, jadi ceritanya kan aku naik dari Manggarai, itu kereta pagi kan. Estimasi kalau misalkan naik kereta kedua sampai stasiun Bojong tuh jam 6.15 gitu, itu kan pasti telat ya. Jadinya pengen estimasi naik kereta pertama jam 4.37. Itu barang banyak, terus bawa barang bawaan kelompok sampai stop bungkus gitu kan, berat-berat bawa carrier juga. Iya. Ujung ya, dan itu ternyata stasiun Manggarai itu jam 4:30 gitu. Dan pas aku beneran lagi nyebrang dengan bawaan sebanyak itu, dan itu underpassnya lagi direnovasi gitu, ternyata di depan aku lewat kereta pertama, dan itu bener-bener kayak nyesek banget, kereta pertamanya kosong banget dan ketinggalan. Terus kayak
ya udah akhirnya nunggu sekitar setengah jam lagi untuk kereta kedua, dan akhirnya karena itu jadi agak telat gitu sih, jam 7:20 aku baru nyampe. Jam 7-an deh pokoknya baru nyampe, dan itu sampai di stasiun Bojong kita juga pas banget hujan turun deras banget, dan bawa barang kayak gitu, dan untungnya kita naik Grabcar, jadi Grabcarnya tuh nggak bisa di depan stasiunnya, jadi kita harus jalan lumayan jauh, hujan-hujanan. Ya alhamdulillah nggak gede banget sih, terus udah alhamdulillahnya nyampe walaupun agak gede. Gak nyampe kering ya? Mungkin. Oke. Nah, kira teman-teman semuanya bisa ketemu sama kita semua di tanggal 9 kan ya? Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman semuanya. Dari Ali. Ya. Ali kan terpilih sebagai peserta apa, Ali? Teraktif ya? Teraktif. Kira-kira teraktif Ali kan ya? Ali teraktif Ikhwan ya? Nah, itu pas lagi terpilih sebagai peserta teraktif Ikhwan, dari sekian banyak materi yang disampaikan kan, kalau evaluasinya banyak banget materinya gitu. Ada berapa tuh kemarin materi? 7 ya, 8 ya? Ada 5 ya? Banyak Kak, banyak. Pokoknya ada banyak lah ya. Nah, banyak. Ali, kira-kira yang paling berkesan materi yang mana, Ali? Kalau materi yang paling berkesan itu yang tentang pemuda. Siapa tuh yang isi? Jadi di situ itu menerangkan bagaimana sih kita sebagai seorang pemuda Indonesia untuk berkontribusi lebih terhadap negaranya. Emang ada, Li? Pas siapa yang ngisi? Emang ada? Gue yang ngisi gue. Ada ya? Ini ya, Ustadz siapa? Ada bukunya. Sang Pemuda itu ya? Ustadz. Yang itu, yang isi. Oh iya tuh. Yang Pandi. Iya, Ustadz Pandi. Iya betul. Oh, yang itu. Oke, good. Itu bagus bukunya. Tadinya waktu pas si Ahrodi dapat bukunya, iya. Aneh kira yang dapat satunya lagi, berharap sih aneh gitu dapat, ternyata nggak dapat. Kebanyakan berharap sih, berarti nggak boleh berharap. Jangan saling berharap nanti. Jadi good. Alhamdulillah akhirnya bisa dapat input baru ya, walaupun nggak dapat bukunya. Dapat bukunya nggak ada? Enggak. Dapat ya. Kalau Syifa, apa kira-kira materi yang dapat bagus? Fatimah Syifa nih. Yang paling kena gitu. Materi yang paling kena bagi saya sih udah jauh beda dari materi pemuda juga, Kak. Ustadz Pandi ya? Iya, yang soalnya kan kayak apa ya, membangkitkan semangat kita sebagai pemuda buat kontribusi gitu ke negeri ini gitu. Jadi menurut saya itu sih yang paling berkesan. Ada yang mau ngomentarin nggak tentang gimmick yang susah hidup di Indonesia? Iya, saya kaget waktu itu, Kak. Saya kaget tapi ya. Kaget ya. Ngapain gitu? Itu namanya adalah gimmick. Itu gimmick namanya. Tapi Kak. Ya, nama lagi. Hebat banget loh, Kak Adi punya mentalnya mantep banget, serius. Gak ngerti lagi. Aneh yakin itu sebenarnya itu ada backsoundnya, cuman backsoundnya agak nyala. Tapi ente masih bisa gitu. Kalian mau tahu nggak? Serius, top banget. Saya persiapannya berapa menit? Kalian tahu nggak persiapan berapa menit? Berapa, Kak? Cuma 10 menit persiapannya. Apanya? Itu tampil itu 10 menit karena dadakan. Terus nggak ada persiapan? Nggak ada persiapan. Hampir-hampir ya. Jadi kan awalnya itu hampir tuh. Mau nyalain yang megang laptop tuh. Hampir tuh. Soalnya aneh bilang kayaknya ini sebenarnya ada backsoundnya. Masa gak ada backsoundnya kayak gini? Jadi gimana gitu? Kasian aneh juga ngeliatnya. Tapi dapat gak kira-kira feel ya? Jadi kayak pengen puji sendiri jadi. Dapat ya. Jadi kalau saya boleh ceritakan terkait gimmick tersebut, itu sebenarnya sudah di bahasa jam 6 pagi. Jam 6 pagi nih, berarti harusnya ada persiapan sekitar 3 jam 4 jam lah. Tapi kondisinya saya disuruh jemput pembicara. Jadi kita nggak ada latihan tuh. Latihan pas udah Ustadz
pertama yang datang tuh Satiar mau ngisi, saya baru latihan. Nah itu, jadi akhirnya itulah yang terjadi dengan dadakan-dadakan tersebut lah. Itu kan kontennya buat kakak sendiri atau siapa kak? Apanya? Kalau gimana? Ini ya konten dari yang kakak buat, yang kakak Itu murni ide dari saya, inisiatif dari saya, terus yang buat teks saya, yang buat skripnya ke soal itu bagian itu saya semua. Nah teman-teman yang ngetarang tuh teks doang itu. Sebenarnya bisa lebih keren lagi sih. Tapi ya gitulah kira. Ya. Nah kalau dari kemarin tuh saya paling banyak dapat tuh kayaknya materinya materinya Mbak Dewi ya, kayaknya keren banget saya ngeliat review-review. Gimana tentang respon materi Mbak Dewi? Apa? Sasa. Mbak Dewi yang apa? Tentang apa ya Mbak? Tentang kesehatan. Tentang kesehatan dokter. Tentang ya dan moral anak-anak gitu sih, bukan anak-anak sih, kondisi Indonesia dari segi masalah-masalah yang ada. Itu menurut aku sih benar-benar yang ngena banget sih, ngepas banget Indonesia tuh sebenarnya keadaannya kayak apa, dan kita tuh harusnya bisa berkontribusi dengan apa yang kita bisa tuh seperti apa gitu sebagai pemuda. Terus kayak setiap kata yang keluar dari Mbak Dewi itu emang selalu jadi trigger sendiri gitu sih, ngerasa langsung ngena gitu. Jadi ya sayang aja waktunya kemarin nggak banyak, jadinya kayak harusnya bisa lebih meresap gitu. Gak nyampe sejam kan Mbak Dewi kalau nggak salah ngisi ya. Kalau bagus beliau paling bagus materinya katanya pada lain. Kalau materi yang kalau kata panitia tuh materi yang paling punya semangat tuh Sate Pandi. Materi yang paling berbobot dan banyak dagingnya itu Mbak Dewi. Tapi semua pemateri bagus-bagus sih. Luar biasa lah. Tapi yang Ruhiyah juga keren banget kok. Oh, saat Ahmad Safri ya? Iya. Wah itu kebanggaan saya banget tuh. Iya. Ahmad Safri. Itu benar-benar nyadarin kalau semuanya balik lagi ke efek dari Ruhiyah kita sendiri berdampak sama apa yang kita lakukan. Ikut banget lah ya. Nah kayaknya ada, mungkin sebelum kita lanjut, ada kayaknya Widya mau nyampein sesuatu nih. Widya, ayo Widya, silakan Widya. Katanya dia nggak bisa lama soalnya. Ayo Widya. Widya, yuk Widya. Apa nih bang, motong? Masakan. Apa nih bang? Ane mau nanya. Iya. Kan Ane mau nanya nih. Kan setiap kali Ane ikut acara keislaman tuh yang mabit itu selalu tidurnya tuh malam gitu kan. Terus bangunnya tuh pasti ya rata-rata jam 3 lah gitu. Selalu. Dan itu menurut saya fine-fine aja karena itu paling sehari 2 hari gitu. Tapi nanti pas besok di rumah bisa dinormalin lagi jam tidurnya. Terus kemarin kan 5 hari ya bang. Iya. Terus ya, luar biasa banget bang ya. Baru kerasa banget tuh pertama kali Ane tuh sholat subuh itu ngantuk itu sampai Ane ngulang lagi gitu. Kalau misalkan tidur malam udah biasa, tapi biasanya itu tidur siang kayak gitu kan. Pokoknya sebisa mungkin jadi normal lagi gitu. Jam 7 cukup. Apa pertanyaannya? Apa memang sebaiknya begitu, apa memang gimana ya? Apa yang memang begitu aturannya, apa memang kebiasaannya, atau sebenarnya itu gimana gitu bang? Maksudnya gimana dalam acara gitu ya? Ya setiap acara keislaman mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang beda atau gimana, bisa sharing bareng-bareng juga sih. Aduh saya jadi kita nggak jawab gini ya, tapi nggak masalah lah, saya bantu jawab dikit aja ya. Jadi kalau dalam hal kan sebenarnya kan kalau mabit itu kan mabit kan malam bina iman dan takwa. Jadi ketakwaan yang dibina, iman yang dibina. Maka sebenarnya sayang sekali kalau saat kita kondisinya beriman untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita dengan tidak mengutamakan waktu kita banyak untuk Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sangat sayang sekali. Malah kalau tahu teman-teman tahu Rodi ya? Rodi tahu Rodi kan? Tahu. Rodi kan satu kampus sama saya nih, Dia kan kami Mabda ya, Itu kalau teman-teman tahu kami Mabda, itu dia kalau nggak ada acara mabit selama 7 hari, saya pernah dengar satu seniornya, mereka pernah mabit 7 hari itu tidurnya tahu nggak berapa jam doang? 1 jam doang. 1 jam doang. Beneran. Itu saya dengar langsung. Itu dari pasar Minggu.
1 jam doang. Jadi itu acara full, enggak materi juga sih. Materi lumayan, ada satu hari itu bisa 3. Isinya diskusi, FGD, studi kasus, pokoknya gitu aja sampai jam, katakan sampai jam 1 nih, terus tidur sejam, bangun tahajud gitu ya. Tapi kemarin teman-teman ngeliat tahajudnya panjang nggak sih, masih selasi 5 panjang nggak tahajudnya ataupun pendek? Panjang banget. Panjang banget ya? Kalau bagi gimana sih? Iya, lumayan panjang. Lumayan panjang ya. Tapi kan pas imamnya kalian kan pendek-pendek pas hari pertama doang kan, yang ustadznya imam baru panjang banget kan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat kan udah simpel kan. Diatur orang dalam. Diatur orang dalam, kalian sukanya ya. Kong kali dulu kan. Yang hari terakhir tuh ya, yang sampai sholat subuh tinggal 2 menit baru saya tahajud ya. Siapa? Aduh, ketiduran. Sholat yang terakhir kan banyak yang pada nggak sholat tuh peserta. Itu kita sholat tahajud selesai 2 menit sebelum subuh. Dari 3:30 kan ya. Pas banget. Biasa lah. Nah, teman-teman semuanya, kalau dari hal ini saya nih yang paling pengen saya tanya ini adalah tentang terkait kegiatan sosial video udah terjawab ya? Video udah terjawab video. Oke. Enggak tahu. Ya udahlah, nanti kita jawab mungkin lah. Ya, lanjut aja. Ini kita waktunya lanjut lagi. Ini waktu 3 menit lagi nih. Kemungkinan bakal habis lagi. Pertanyaan saya lagi nih. Kemarin kan teman-teman ngadain sosial eksperimen, sosial analisis, kunjungan ke beberapa tempat-tempat gitu. Kemarin teman-teman tuh ke 3 tempat. Sebenarnya kemarin kita ngerencanain 5 tempat untuk sosial analisis. Tapi ternyata kemarin kita dapatnya cuma 3. Geraha Zona Madinah, Kambing, sama LPM ya. Terakhirnya susu apa tuh? Susu tiwul ya? Tahu tiwul gitu ya. Nah, kira ada nggak sih pengalaman berharga dari teman-teman semua? Mungkin ada 1 orang yang mau cerita dulu awalnya. Siapa nih? Duluan. Yang mau cerita. Aku deh. Oke, Toimah silakan ceritain coba. Ini Toimah karena saya tahu ceritanya pas lagi pulang-pulang sama saya tuh. Ayo. Ayo Toimah. Siapa yang kondangan tuh? Oh ya, kondangan. Kita nyanyi loh penitanya. Lanjut ya. Apa yang tadi? Atau apanya, Kak? Kira-kira apa sih yang mungkin didapat ataupun manfaatnya selama sosial analisis?